Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, dalam masa biasa yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, setiap orang Kau kenal namanya. Semoga kami mengalami pemeliharaan-Mu yang penuh kasih sayang, dan perkenankanlah kami memasuki kedamaian-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, di tempat asalnya kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah adalah seorang pendidik dan guru sejati. Sebagai pendidik, Dia adalah Bapa dan kita anak-anaknya. Sebagai seorang guru, Ia selalu mengajar kita untuk hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya. Ia mungkin menyesal kita, menghajar dan memberi ganjaran, karena Ia ingin memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita menjadi anaknya, berarti Ia tak akan pernah meninggalkan kita. Dengan itu, didikannya yang keras bertujuan bukan untuk mematikan kita, melainkan supaya kita menjadi lebih matang, dewasa, kuat, berani, dan berpengetahuan luas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, didikan Allah itu nyata dalam pengajaran Yesus
dalam Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini. Pengajarannya sangat bijak, berwibawa, dan penuh kekuatan. Namun sayangnya, kewibawaan mengajar seseorang untuk mereka yang mendengarnya saat itu bukan hanya ditentukan oleh isi ajarannya, melainkan juga oleh keluarga dari mana dia berasal. Mengetahui asal-usul Yesus dari orang biasa dan sederhana, maka mereka kecewa dan menolak dia. Di sini, menurut Yesus, terjadi sebuah ironi, yaitu bahwa seorang nabi dihormati di negeri asing, kecuali di negeri dan kampung asalnya sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dikagumi karena pengajarannya, tetapi ditolak karena dikenal asal-usul manusiawinya, yaitu sebagai anak tukang kayu. Sang Sabda telah menjadi manusia agar Allah yang sangat mengasihi manusia dapat memberikan pengajaran kepada mereka secara jelas. Namun, risikonya adalah manusia gagal mengenali identitas ilahinya, sehingga pengajaran, pendidikan, peringatan yang diberikan olehnya diremehkan, bahkan ditolak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus, kita perlu mengenali ajaran kebenaran terlepas dari sarana penyampaian yang digunakan Allah. Ibaratnya kita perlu mengenal keberadaan sebongkah berlian, sekalipun berlian itu keluar dari mulut babi. Untuk itu, kita perlu mengasah hati melalui mendengarkan dan menjadi lebih akrab dengan sabda Allah, sehingga hati kita lebih tanggap dan mengenali kehadiran Allah. Allah bisa menggunakan sarana-sarana yang biasa untuk menyampaikan teguran, pendidikan, pengajaran, dan bimbingannya kepada kita. Kepekaan dan keakraban dengan sabda Allah membuat radar batin kita lebih peka dan mengenali kehadiran Allah dan kebenarannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita sungguh-sungguh semakin mengasah radar iman kita masing-masing. Semoga di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia yang semakin menggila ini, yang hampir melulu mengandalkan kekuatan manusia, sebagai murid-murid Yesus, kita tidak kehilangan identitas dan tidak larut dalam perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin canggih. Semoga iman kita tidak ikut luntur menjadi palsu, tetapi semakin bersinar terang, berdiri kokoh kuat untuk menerangi perjalanan hidup kita kepada Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.